Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua Masjid Nurul Jannah beserta pengurus, yang kami hormati tokoh masyarakat, cerdik pandai, alim ulama, Bapak Ibu, jemaah, anak-anak ustadz semuanya, insyaallah jadi anak yang soleh soleha, amin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, malam hari ini malam ke-9 Ramadan, kita masih istiqomah di Masjid Nurul Jannah ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan, puasa kita, sholat kita, baca Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, judul kultum Ramadan kita pada malam hari ini, cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Karena Ustaz yang mencatat cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang-orang yang tak dapat kita balas budi baiknya. 9 bulan 10 hari kita tumpang, bukan rumahnya, bukan kamarnya, bukan pula biliknya, tapi perutnya, badannya, rahimnya bersimbah darah. Mereka melahirkan kita di atas dunia ini, Bapak Ibu. Hari ini apa yang dapat kita balaskan? Maka kata Allah dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsan. Allah wajibkan kita untuk menyembah kepada Allah. Allah wajibkan kita untuk menyembah kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Setelah itu langsung Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jadi perintahnya Allah, setelah itu langsung orang tua. Dalam ayat yang lain Allah katakan wa'budullah wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah, jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah menyembah langsung kepada Allah, setelah itu langsung perintah untuk berbakti kepada
kedua orang tua kita. Ada seorang laki-laki, apa kata Nabi kepada para sahabat? Nanti kalau ada seorang laki-laki datang ke Madinah ini, kalian mintalah doa dari mulutnya. Heran para sahabat, kok bisa? Sementara kami ini para sahabat berjuang bersama Nabi, sholat bersama Nabi, tapi ada orang yang doanya lebih makbul daripada para sahabat itu. Siapa dia? Namanya Uwais Al-Qarni. Dia tinggal di Yaman. Dia tidak termasuk ke dalam golongan para sahabat. Kenapa? Karena Uwais tak pernah berjumpa dengan Nabi. Yang menjadi sahabat Nabi itu syaratnya 3, Bapak Ibu. Pertama, dia berjumpa. Yang kedua, beriman. Yang ketiga, wafat atau meninggal dalam keadaan Islam. Uwais Al-Qarni tidak lengkap syaratnya untuk menjadi sahabat Nabi. Kenapa? Karena Uwais tak pernah berjumpa dengan Nabi. Kenapa Uwais tak berjumpa dengan Nabi? Karena baktinya kepada ibunya, menjaga ibunya. Bukan dia tak beriman kepada Nabi, tapi dia tak bisa meninggalkan ibunya. Maka karena itu Nabi mengatakan doanya makbul. Maka setelah Nabi wafat, Uwais datang ke Madinah dan para sahabat pun meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Begitu Bapak Ibu, kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Tanya sahabat, siapa yang paling kami utamakan untuk ketaatan ini ya Rasulullah? Rasul menjawab, ummuka, ibumu, summaman. Kemudian siapa lagi? Ummuka, summaman, ummuka. Sampai berbakti kepada kedua orang tua kita. Tanya sahabat, siapa yang paling kami utamakan untuk ketaatan ini ya Rasulullah? Rasul menjawab, ummuka, ibumu, summaman. Kemudian siapa lagi? Ummuka, summaman, ummuka. Sampai 3 kali. Kemudian summaman, baru Nabi menjawab al-ummuka. Jadi 3-1 Bapak Ibu. Jadi kalau begitu boleh durhaka ke ayah Ustaz? Oh, tak boleh ya. Kalau ibu sudah disebutkan berarti ayah sudah termasuk di dalamnya. Jadi ada 3 kelebihan ibu ini. Pertama, mengandung, melahirkan, menyusui. Makanya 3-1. Bapak-bapak ada yang seperti itu? Ada kan bapak-bapak yang hamil? Ada. Nah, makanya kalau mau dapat 3, lakukan yang 3 ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal itu hukumnya wajib. Baik ketika orang tua kita masih hidup maupun ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal? Nah, ini yang akan kita coba bahas dalam waktu kurang lebih 7 menit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita lakukan berdoa. Ya, berdoa. Apa doanya? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama saghira. Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Itu doa yang orang tua kita yang sudah meninggal. Tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya, tak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Maka doakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Di zaman matal insan in qata'a amaluhu illa salasas. 3 perkara kalau manusia itu sudah wafat, sudah meninggal, maka akan terputus seluruh amalnya. Kecuali apa? 3 perkara. Shadaqatun jariyah.
au ilmun yantafa'u bih, au walidun salihun, au walidin salihin yad'u lah. Doa anak yang soleh. Jadi Bapak Ibu, kita ini pasti semua adalah anak. Pasti kita mempunyai orang tua kita. Maka yang pertama cara berbakti kepada kedua orang tua itu mendoakan. Kapan? Setelah sholat, dalam sujud sholat juga bisa. Sujud terakhir itu adalah waktu kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita ketika berada di Mekah, bukan kita berada di Masjid Nabawi, tapi waktu kita paling dekat dengan Allah adalah ketika kita sujud. Jadi kalau sujud kita lama, apalagi sujud terakhir, nah itu berarti kita mendoakan orang tua kita. Tapi jangan sampai keluar suara bahasa Indonesia. Kita pas sujud berdoa, ya Allah tolong aku ya, batal sholat kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doakan kedua orang tua kita. Yang kedua, cara berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Wa khatimul Quran. Seafdol-afdolnya adalah 1 kali khatam Al-Quran. Kita bacakan Al-Quran, kita kirimkan pahalanya untuk almarhum kedua orang tua kita. Tak sanggup kita baca 1 kali khatam Al-Quran, maka bacalah hati Al-Quran. Apa hati Al-Quran? Surat Yasin. Bacalah surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal. Tak sanggup juga, maka baca Ummul Quran. Apa? Al-Fatihah. Tak sanggup juga, itu tak dapat lagi caranya. Ya, jadi Bapak Ibu, hadiahkan bacaan ayat suci Al-Quran kita untuk kedua almarhum orang tua kita kalau sudah meninggal. Apalagi di bulan Ramadan ini, ya pahalanya bukan main, luar biasa. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. 1 huruf itu 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan alif lam mim itu kata Nabi bukan 1 huruf, tapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, perbanyak bersedekah. Sa'ad bin Ubadah begitu sayang kepada ibunya, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ummi matat, ibu saya meninggal ya Rasulullah, tapi saya tak ada di dekatnya. Apakah saya bersedekah pahalanya sampai ya Rasulullah? Apakah jawab Nabi? Tasaddaq, bersedekahlah wahai Sa'ad, engkau mendapatkan pahalanya, orang tuamu juga mendapatkan pahalanya. Kemudian ditanya oleh Sa'ad, apa sedekah yang paling bagus ya Rasulullah? Sakiyul mak. Sedekah yang paling bagus itu adalah memberi air. Jadi dulu Bapak Ibu, di Jazirah Arab itu kering kerontang, air langka, sumur payah. Jadi afdalnya sedekah ketika itu adalah memberi air. Tapi kalau di daerah kita sekarang, kita tak kekurangan air melimpah ruah, apalagi sekarang kan musim hujan, banjir di mana-mana. Jadi mungkin bisa dialihkan ke yang lain, makanan misalnya. Apalagi di bulan Ramadan, man fatara sha'iman kutiba lahu mislu ajri sha'im, kata Nabi. Siapa yang memberi makan orang yang berbuka, memberi makanan atau perbukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan puasa itu. Jadi kalau Bapak Ibu bersedekah, niatkan ke almarhum kedua orang tuanya misalnya, diberikan kepada orang yang berpuasa. Tapi ketika berbuka Bapak Ibu,